Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Yulia. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari studi lapangan yang saya lakukan 2 bulan lalu, berupa wawancara kepada salah satu perusahaan keuangan, kepada salah satu lembaga keuangan, yang dimana saya mewawancarai perusahaan Bima Finance. Perusahaan Bima Finance merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembiayaan berupa unit motor, di mana pembiayaannya tuh tidak lebih dari 20 juta karena seharga dengan 1 unit motor, dan terlebih karena sektor yang mereka terima tuh merupakan sektor dari karyawan, kebanyakan mayoritas dari karyawan swasta, karena memang tempat dari Bima Finance tersebut sangat dekat dengan pabrik-pabrik yang banyak sekali karyawan swasta di sana. Sebesar 80% nasabah dari Bima Finance merupakan karyawan swasta. Kemudian untuk langkah pertama pada saat pengajuan pembiayaan dari unit motor tersebut, yaitu nasabah melakukan input data yang akan diterima oleh customer service. Lalu setelah datanya terkumpul, dicek untuk tidak ada kesalahan, barulah proses pembiayaan tersebut dilakukan. Lalu bagaimana sih kalau misalkan nasabahnya ada yang kredit macet ataupun telat dalam pembayaran dari pembiayaan tersebut? Nah, dari pihak Bima Finance melakukan survei langsung ke rumah nasabah tersebut, karena memang sudah diinput tadi. Jadi mereka dari mulai ayah kandung, ibu kandung, sampai ke saudara dan kerabat, mereka input datanya untuk mempermudah ketika ada kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian sebelum melakukan langsung terjun ke rumah nasabah tersebut, mereka memberikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami kredit macet. Lalu ketika masih tidak ada perubahan, barulah mereka melakukan observasi ke rumah nasabahnya. Nah, itu merupakan resiko dari perusahaan Bima Finance dalam memberi jasa pembiayaan. Nah, kemudian rasio apa sih yang digunakan pada perusahaan Bima Finance? Perusahaan tersebut menggunakan rasio NPF karena mereka melihat dari sisi kegagalan resiko, di mana ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Bima Finance ini. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan kembali identitas daripada nasabah-nasabah tersebut untuk mengecek keabsahan dari identitas yang sudah diinput. Yang kedua yaitu lebih menekankan pada tim marketing dalam mencari nasabah dan memilih ataupun memilah mana yang menurut mereka nasabah yang cocok untuk diberikan pembiayaan, mana yang tidak. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi tentunya. Evaluasi ini sangat diperlukan dalam suatu perusahaan ataupun semua perusahaan, karena memang evaluasi merupakan hal terpenting atas terjadinya kegagalan maupun kejadian yang sudah terjadi selama pembiayaan tersebut berlangsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari perusahaan Bima Finance, dari mulai langkah-langkah hingga ke risiko sampai ke rasio. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.